Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudaraku sebangsa setanah air yang saya hormati, saya cintai, berikut ini pendapat saya tentang Jokowi yang masih terus saja berjumpalitan tanpa henti untuk mengamankan nasibnya pasca Oktober nanti. Nah, setelah berhasil merobohkan Golkar dan akan mengganti pimpinan Golkar dengan seorang Bahlul atau yang lainnya, yang jelas akan dijadikan Golkar itu boneka politiknya. Jokowi terus memutar otak sontolonya agar dia tidak dicokok oleh pemerintahan yang akan datang. Nah, akrobat petakilannya untuk memaksa DPR supaya Watimpres diganti dengan DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang harapan naifnya bisa dia ketuai merupakan satu hal yang sangat tidak masuk akal. Jadi dulu waktu saya ketua MPR itu DPA sudah dibuang ke tong sampah sejarah karena memang tidak ada manfaatnya. Tapi oleh pendekar kebohongan ala Pinocchio Jawa justru akan dihidupkan lagi. Ini yang mengerikan. Istilah Pinocchio Jawa itu ditulis oleh Dr. Sugidi yang antara lain digambarkan sebagai manusia, ini saya quote, yang mewariskan kultur kebohongan dalam politik tanpa ada sedikit pun rasa bersalah. Ia mempraktikkan kebohongan dalam politik sebagai strategi permainan kotor untuk mempertahankan kekuasaan. Ini diungkapkan di majalah Tempo edisi khusus yang lalu. Nah, Kompas edisi Kamis 15 Agustus 2024 menurunkan berita headline di halaman pertama berjudul Mega (2) ada yang mau ambil alih PDI Perjuangan. Nah, saya melihat siapa lagi yang mau dan mampu merontokkan PDIP kalau bukan sang Pinocchio Jawa. Yang pernah saya katakan dalam video saya yang terdahulu, dia itu raja pembohong, itu kemungkinan besar akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh para malaikat, dan dilaknat oleh kebanyakan manusia. Nah, saudaraku sebangsa setanah air, dan kalau kita mengikuti terus langkah akrobatik Jokowi, ada hal lain yang perlu kita perhatikan. Jokowi tidak bersedia menandatangani surat kepres pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kaltim. Padahal kita tahu bahwa Jokowi lah ya, sebagai politikus Sontoloyo yang punya gagasan awal dan dipertahankan sampai sekarang memindah ibu kota kita dari Jakarta ke Kaltim. Nah, si Jokowi itu yang juga punya gagasan dan keputusan memindah ibu kota ke Kaltim, tetapi tidak bersedia menghubungkan tanda tangan di kepres pemindahan ibu kota itu. Ya. Jadi dia sepertinya memang memaksakan Pak Prabowo yang sama sekali tidak ada niatan untuk memindahkan secara gerusa-gerusu, secara betul-betul kacau balau itu, ya. Tetapi oleh Joko yang satu ini itu Pak Prabowo yang diminta tanda tangan ini kan maaf ini agak miring, ya, tidak masuk akal. Ya. Ya tentu Presiden Prabowo sulit mengelak sementara ini diiyakan dulu. Tapi begitu selesai dilantik sebagai Presiden RI pada 20 Oktober nanti, saya yakin alur cerita politik Indonesia bisa berubah drastis. Presiden baru dapat melakukan evaluasi total terhadap 10 tahun kepresidenan Jokowi dari semua segi. Jangan lupa seluruh mesin birokrasi, semua jaringan ASN, seluruh kekuatan militer, TNI dengan 3 matranya, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara,
juga Polri, jaringan intelijen dan lain-lain ada di bawah kendali Presiden baru Pak Prabowo sepenuhnya. Jadi semua pemilik modal semuanya bergerak berpindah di belakang Presiden baru. Demikian juga Watimpres tentu akan dibentuk oleh Pak Prabowo sendiri. Dan tidak mungkin Dewan Pertimbangan Presiden itu dicawe-cawehi oleh si Joko itu. Ya. Apalagi membayangkan Jokowi akan jadi ketua Watimpres, saya kira itu dalam bahasa Jawa tangeh lamun, ya, jauh panggang dari api. Nah jadi Jokowi, Anda sudah tamat. Bangsa Indonesia tidak lagi memerlukan Anda. Jadi masukan saya buat Jokowi, teruslah berjumpalitan, ngos-ngosan, berakrobatik politik tanpa malu, silahkan terus. Ayo Joko, jangan berhenti. Cuma jangan lupa ya Joko, terlalu banyak contoh dari dunia sirkus yang akrobatnya sempat jatuh. Ada yang hanya luka ringan, tetapi ada juga yang luka berat, lumpuh total, dan juga ada yang sampai meregang nyawa. Tolong ini diperhatikan ya, Bung Joko. Nah akhirnya ini camkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat ke-46 yang berbunyi waqad makaru makrohum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Artinya lebih kurang, sungguh mereka musuh-musuh kebenaran sudah merancang makar atau plotting rencana mereka, tetapi plotting mereka berada dalam genggaman Allah. Sekalipun rencana mereka itu dimaksudkan untuk melenyapkan beberapa gunung. Jadi perhatikan baik-baik Saudara Joko, seandainya ada kemampuan manusia, katakanlah dengan teknologi yang super canggih, ya, dapat melenyapkan gunung-gunung Kelut, Semeru, Merapi, Merbabu, Sindoro, Sumbing, Slamet, Gunung Cermai, Gunung Tangkuban Perahu dan lain-lain. Bagi Allah semua makar itu hanyalah debu belaka. Maka bagi Allah kemampuan manusia itu hanyalah debunya debu. Jadi Bung Jokowi ambil style gendo saja, toh nasib Anda sudah begitu jelas. Sayang sekali Anda akan ditulis dalam sejarah Indonesia sebagai presiden terburuk yang telah berhasil memporak-porandakan demokrasi Indonesia, yang pernah berani membelakangi Pancasila, yang telah menghancurkan masa depan bangsa. Presiden yang ternyata berfalsafah kehidupan yang nista dan memalukan Anda miliki. Ya. Kepentingan keluarga jauh diunggulkan di atas kepentingan bangsa. Nah karena itu, ini prediksi saya, insya Allah Anda akan jatuh berakhir tragis dan ditulis dalam sejarah modern sebagai manusia yang membangkang kepada kebenaran, yang melihat dengan gelap mata dan tuli telinga kebenaran, ya, sehingga Anda sudah menghancurkan masa depan bangsa kita. Tetapi insya Allah kita tidak pernah putus asa, masa depan tetap baik, ya, tetap punya masa depan yang cerah selama manusia-manusia semacam kamu, Pak Joko, sudah tidak diperlukan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.